Pada langkah pertama kita masuk ke sistem, lalu ke identity untuk memberikan nama pada router kita. Di sini saya akan memberikan nama R4 Malik. Lalu kita klik tombol apply, lalu OK. Lalu setelah itu kita masuk menu IP, lalu addresses. Nah, bisa teman-teman lihat di sini konfigurasi IP pada router saya. Pertama ada IP untuk router itu sendiri 192.168.74.1. Lalu ada router IP untuk router 4 ke router 1 itu 10.20.54.1. Lalu kita klik tombol apply, lalu ada router IP router ke router 4 dan ke router 2 itu 10.20.23.2. Kemudian kita akan masuk ke menu routing, lalu RIP untuk menerapkan routing system yang akan kita gunakan pada kelompok kami, dan di menu interface kita akan tambahkan Ether 1. Kemudian juga kita akan menambahkan Ether 2 pada interface RIP. Apply, OK. Kemudian di menu network, pertama yang kita tambahkan adalah network antara router saya dengan router 2, router 4 dan router 2. Kemudian network antara router 4 dan router 1. Dan ini adalah network antara PC saya dan router saya. Kita coba apply, lalu OK. Pada tab ini kita akan membuka menu root list dengan masuk menu IP lalu root. Nah, bisa lihat teman-teman lihat di sini ada simbol roots yang DAR. Berarti konfigurasi RIP yang kita lakukan itu sudah berhasil. Itu bisa teman-teman lihat. Kemudian saya akan menambahkan dua rute secara statis, yaitu yang pertama ini rute ke ISP1 yaitu 10.20.54.2. Klik apply lalu OK. Lalu kita akan menambahkan backup linknya atau rute untuk backup link yaitu 10.20.23.1. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi pada IP komputer. Nah, bisa lihat teman-teman, bisa teman lihat pada layar. IP address yang saya gunakan 192.168.74.2 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan gateway 192.168.74.1. Kita save dan tandanya IP komputer kita sudah kita konfigurasi sesuai keinginan kita. Pada tab ini kita akan masuk ke tab pengujian, di mana saya akan mengeping IP komputer dari teman-teman kelompok saya dari PC 1, PC 2, dan PC 3. Nah, kemudian kita akan mengetik ping 192.168.64.2. Ini merupakan 63.2 ini merupakan PC 2 yang digunakan oleh rekan saya Fadlan. Kemudian 192.168.64.2 merupakan PC 1 yang digunakan oleh teman saya Aji, dan 192.168.73.2 yang digunakan oleh rekan saya Vika atau sebagai PC 3. Dan dari ketiga pengujian ini komputer saya berhasil terhubung dengan ketiga komputer lain dari rekan-rekan saya. Pada tab ini kita akan melakukan pengujian dengan mencoba mengeping ke 8.8.8.8 atau DNS milik Google, dan PC saya mendapat respon dari 8.8.8. Kemudian kita akan mencoba untuk membuka langsung internet. Sebelum itu saya akan login dulu menggunakan akun SSL milik saya dengan memasukkan UGM ID dan password. Setelah login, saya akan mencoba mengakses YouTube, dan bisa teman-teman lihat pada layar PC saya sudah dapat terhubung dengan internet. Dan kemudian kita akan melakukan trace route untuk melacak rute mana saja yang dilewati oleh PC saya untuk mengakses Google. Jadi tracer 8.8.8.8. Dan rute pertama yang PC saya lewati adalah rute ke router saya. Jadi 192.168.74.1 itu merupakan IP router 4 atau IP router yang saya gunakan. Kemudian 10.20.54.2 adalah IP yang
menghubungkan router saya dengan router 1, dan dari router 1 ini langsung ke 10.33.107.24 yang merupakan IP dari ISP1 atau ISP yang digunakan oleh router 1. Dan langsung kita bisa dilihat lebih detailnya, teman-teman. Ditunggu saja sampai proses traceroute ini selesai. Nah, kemudian saya akan mematikan interface header 1 yang merupakan interface yang terhubung dengan router 1, dan apakah PC saya masih bisa melakukan ping, dan ternyata PC saya masih bisa mengakses internet atau mendapatkan respon dari 8.8.8. Nah, jika kita mencoba untuk melacak rute yang dilewati setelah header 1 dimatikan, rutenya akan berubah, teman-teman. Jadi dari router akan menuju ke IP yang menghubungkan router saya dengan router 2, yaitu 10.20.23.1. Dan dari situ akan mengakses langsung ke ISP2 ya, teman-teman. Jadi 10.33.107.254 itu ISP yang digunakan oleh router 2. Dan ditunggu saja proses traceroute-nya. Dengan begini konfigurasi yang saya lakukan sudah berhasil, dan menerapkan konsep failover juga sudah berhasil. Dan ya, bisa lihat teman-teman bisa dilihat pada layar, teman-teman. Ditunggu saja sampai selesai. Nah, sudah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.